Three, two, one. Nah, kalau misalnya dianggarkan 12 juta tapi pada proses pelaksanaannya sampai 15 juta. Itu tuh apakah pekerjaannya benar dijalankannya ataukah terjadi korupsi atau terjadi markup atau terjadi apa. Nah, itu mesti dilihat lagi di audit. Biasanya kalau dari divisi keuangan ngauditnya gampang. Pengeluarannya buat apa aja sih? Gitu. Masuk akal nggak pengeluarannya? Misalnya gini, lembur pekerja bulan Januari 3 juta misalnya. 3 juta berapa lama? Siapa aja yang lembur? Untuk apa yang lembur? Kok banyak banget misalnya pengeluaran untuk lemburnya. Nah, itu kan jadi ini. Misalnya di pengeluaran lembur salah satunya itemnya adalah beli makanan. Beli buat makan malam misalnya. Bonnya masa gado-gado harganya 150.000 per piring kan nggak mungkin. Ya kayak gitu-gitulah. Ada proses audit tuh nantinya tuh. Terus semuanya itu pasti akan dinilai rasional, masuk akal nggak nih. Misalnya, kita pesen makanan by Gojek gitu kan kelihatan tuh ada bonnya. Rata-rata sekarang perusahaan kalau udah yang sifat-sifatnya pengeluaran-pengeluaran, itu udah lebih mudah sih, karena udah tercantum dalam aplikasi. Jadi nggak ada lagi ngasih duit 300.000 buat beli makanan, bonnya nanti gimana-gimana, udah sangat jarang. Lebih gampang, udah kita pesen Gojek aja gini, ntar tinggal laporannya kan kelihatan. Gitu. Lebih gampang dipertanggungjawabkan. Lebih gampang. Jadi buat perusahaan juga enak, buat si pekerja juga enak. Even dia mesti makan misalnya yang semahal apapun, toh harga itu kan tercantum dengan jelas. Beda kalau misalnya nggak cuma dikasih duit belanja beli makanan di mana, si kenyataannya memang sekali makan 150.000, cuman kan perusahaan mikir, bener kan 150.000? Ya kayak gitu-gitulah. Biasanya seiring berjalannya waktu, dari sisi keuangan juga makin tajam untuk meredus biaya, tapi dengan tidak mengorbankan kenyamanan buat pekerja. Gitu. Sebelum sebuah perusahaan akan membuat kegiatan atau proyek, biasanya akan dibuat tim kecil yang akan membuat yang pertama rencana kerja, yang kedua rencana anggaran biaya atau RAB, yang terakhir timeline atau schedule. Untuk memastikan semua kegiatan berjalan dengan lancar dan terkendali, akan diukur apakah progres sudah sesuai dengan rencana kerja, rencana anggaran biaya, dan juga timeline yang telah disepakati di awal. Setiap tim proyek atau bagian dari perusahaan akan mengadakan meeting secara berkala, misalnya 1 minggu sekali untuk mereview semua pencapaian yang telah diatur di awal. Pencapaian bisa dikatakan berhasil apabila target kegiatan itu bisa selesai sesuai dengan timeline yang telah diatur di awal dan RAB yang telah ditetapkan. Dan pencapaian bisa dikatakan sangat berhasil apabila target kegiatan bisa lebih cepat selesainya dari timeline yang telah dibuat dan bisa mengefisiensikan biaya RAB yang ada. Penimbangan dianggap besar atau tidak dinilai dari dampak terjadi akibat penimbangan tersebut. Yang pertama itu ada dampak secara hukum, dampak secara finansial, dampak kegagalan atau keberhasilan dari pekerjaan itu sendiri. Tindakan akan diambil oleh perusahaan jika dampak dari penyimpangan yang dilakukan sangat besar. Maka yang akan diambil oleh perusahaan yang pertama adalah melakukan review, lalu yang kedua menentukan langkah apa yang akan diambil agar timeline dan RAB tidak terlalu berdampak pada perusahaan secara material dan imaterial. Keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari grafik atau data keuntungan semata. Ada keberhasilan lain yang tak terlihat oleh angka seperti kesejahteraan keluarga karyawan, terjalinnya rasa kekeluargaan antara sesama rekan kerja, serta hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan. Hal inilah yang menjadi fondasi kuat bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan. Untuk memastikan keuangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu cash flow,
Yang kedua yaitu likuiditas perusahaan. Untuk memastikan laporan keuangan diperlukan 1 atau 2 orang dengan jabatan yang lebih tinggi. Misalnya laporan kas dan bank yang dilaporkan oleh staf keuangan harus diperiksa kembali oleh manajer apakah sudah benar dan sudah sesuai dengan bukti atau vouchernya. Untuk pengendalian data dan informasi, yang pertama, password program atau dokumen diberikan sesuai dengan level jabatannya, begitu pula dengan laporan manual. Yang kedua, ruangan diberi pintu akses, hanya orang dengan tugas dan wewenang tersebut yang bisa memasuki ruangan tersebut. Untuk mencegah pencurian data, kecurangan, dan kekerasan di tempat kerja, beberapa langkah ini diambil oleh PT Katalis. Yang pertama, pemasangan CCTV di titik strategis. Yang kedua, menggunakan akses pintu khusus agar hanya orang tertentu yang bisa masuk ke ruangan penting. Yang ketiga, buat aturan tegas soal larangan mencuri dan kekerasan beserta dengan sanksinya. Yang keempat, melakukan audit dan pemeriksaan inspektan secara rutin. Yang kelima, membangun budaya kerja yang positif dan rasa tanggung jawab bersama, serta memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi agar mereka termotivasi dan merasa dihargai.